Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, like, dan juga nanti jangan lupa meninggalkan komen. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Oke, binary option. Binary option, yang namanya binary ya. Itu dua kondisi ya, ini banyak sekali dipakai di teknik elektro dan komputasi ya. Binary, yes, no, siang, malam, ya, tidak, ya. Jadi dua opsi, dua pilihan, hanya dua kondisi. Nah, binary option ini adalah produk turunan dari trading ya. Contohnya adalah perusahaan yang menawarkan binary option, contohnya adalah Olimtrade ya. Olimtrade dan juga Binomo ya. Kalau Binomo ini yang diperdagangkan kalau nggak salah uang ya. Misalnya kita punya uang 1 juta begitu, kemudian kita trading di forex ya mungkin ya. Saya nggak main Binomo tapi sempat lihat iklan-iklannya. Nanti kita dalam jangka waktu sekian detik bisa jadi banyak gitu ya uangnya. Misalnya trading 1 juta jadi 1,5 juta misalnya dalam sekian detik. Itu Binomo ya. Kalau Olimtrade saya main juga tapi nggak banyak ya. Nah, yang perlu diperhatikan di Olimtrade adalah begini. Olimtrade mungkin Binomo sama ya. Tampilannya sih mirip ya, warna-warnanya juga mirip. Kalau di Olimtrade itu ada dua jenis permainan atau dua jenis perdagangan. Yang pertama adalah fixed time, yang kedua adalah forex. Kalau forex itu sama seperti trading forex biasa begitu ya. Tapi kalau fixed time itu modelnya begini. Teman-teman bisa menentukan waktu timernya ya, timernya mau 30 detik, 15 detik, 60 detik alias 1 menit, 2 menit dan sebagainya ya. Misalnya saya trading US dollar JPY, USD JPY atau Amerika versus Yen Jepang ya. Saya bermain saya set timernya 2 menit gitu ya. Nah, di Olimtrade itu ada pilihannya up atau down ya. Kalau saya perkirakan kalau saya lihat grafik, saya lihat tren gitu ya, saya analisis dalam 2 menit ke depan harga itu akan lebih rendah dari yang saya pasang sekarang, maka saya pilih down. Tapi kalau harga itu saya perkirakan dalam 2 menit akan lebih tinggi dari yang saya pasang sekarang, itu saya pilih up gitu ya. Jadi misalnya saat ini, detik ini USD JPY harganya adalah $1 misalnya ya. Saya klik sekarang, timernya 2 menit, nanti pada saat menit kedua atau detik ke 120 ya, harganya itu di atas $1 atau di bawah $1. Kalau saya tadi klik up ya, kemudian harganya ternyata di atas $1, maka saya dapat profit ya. Tapi kalau harganya ternyata setelah 2 menit itu di bawah $1, maka saya kehilangan $1. Nah, yang perlu diperhatikan adalah gain ya, gainnya. Masing-masing pair mata uang itu memiliki ditawarkan dalam gain yang berbeda-beda. Contohnya tadi USD JPY ya, itu biasanya gainnya cuma 70%. Artinya begini, kalau saya pasang di $1 ya, kemudian saya pasang up dan ternyata setelah 2 menit harganya naik di atas $1, maka saya dapat profit 70% dari $1, yaitu $0,7. Tapi kalau saya salah, maka saya kehilangan $1, alias saya kehilangan 100% dari yang saya pasangkan. Seperti itu ya. Nah, selama ini pengalaman yang gainnya tinggi yaitu Euro USD dan GBP USD ya, itu biasanya 80% atau 82%. Untuk regular member ya, regular member itu adalah member yang depositnya minimal, kalau di Indonesia bisa deposit minimal $20 ya, itu menggunakan transfer BCA bisa, Mandiri bisa, BNI bisa. Tapi bisa juga deposit minimal $10 itu pakai aplikasi-aplikasi apa gitu namanya ya.
bukan OVO tapi ada lain lagi. Nanti teman-teman bisa lihat di websitenya ya, Olimtrade ya. Kalau transfer bank setahu saya pengalaman minimal $20 ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan gain yang lebih tinggi sampai 90% misalnya, itu teman-teman harus menjadi VIP member ya. Depositnya minimal $2.000 Nanti teman-teman dapat gain yang lebih tinggi ya. Tapi pengalaman di Olimtrade, kalau kita tidak aktif 180 hari di akun real kita, jadi ada akun real dan akun demo ya. Kalau tidak aktif 180 hari di akun real kita, entah kita nggak trading, entah kita nggak deposit, entah kita nggak withdraw ya, nggak ada aktivitas pokoknya di akun real kita, maka kita kena denda $10 ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian binary option, marketnya buka 24 jam, 7 hari seminggu, full 365 hari, buka terus ya. Yang diperdagangkan nggak cuman stok, nggak cuman saham, nggak cuman forex, tapi juga indeks ya, misalnya IHSG juga diperdagangkan di sana. Indeks apa, Hang Seng, Straits Times dan sebagainya juga diperdagangkan di sana ya. Digital currency, Bitcoin, Litecoin dan sebagainya, altcoin diperdagangkan juga di sana. Komoditi, gold, silver, oil semua diperdagangkan di sana ya. Jadi coveragenya luas dan banyak. Buka 24 jam 7 hari seminggu, full, tidak pernah berhenti ya. Ini resikonya sangat tinggi sekali, tapi kalau teman-teman bisa trading dengan baik, kesempatan untuk menjadi kayanya luar biasa cepat ya. Jadi ini hanya cocok untuk teman-teman yang betul-betul berjiwa spekulatif ya, berani mengambil risiko besar, nah itu cocok di sini. Tapi kalau teman-teman tidak berani mengambil risiko besar, binary option sangat tidak disarankan. Saham forex juga sangat tidak disarankan ya. Jadi saya sudah mengulas tentang emas, reksadana, kemudian ada saham, ada forex, ada bursa komoditi atau future trading ya, kemudian ada binary option ya. Kita masuk ke catatan penting. Dan bagian terakhir dari video ini, sekali lagi teman-teman harus ingat, high gain, high risk. High gain, high risk. Kalau teman-teman ingin mendapatkan profit yang tinggi dan pengen kaya dengan cepat, resikonya juga secepat yang teman-teman bayangkan ya. Jadi teman-teman bisa miskin dengan cepat, tapi teman-teman juga bisa kaya dengan cepat. Kalau teman-teman tidak mau seperti itu, low ya, cari gain yang low, yang moderat, sehingga risikonya juga moderat. Investasi selalu mengandung risiko. Tidak ada investasi yang tidak ada risikonya, sekalipun itu reksadana pendapatan tetap ya, ataupun emas, tetap ada risikonya. Kalau emas risikonya misalnya emasnya hilang dan sebagainya ya. Kalau reksadana pendapatan tetap misalnya kita masukkan dananya, ternyata dananya didepositokan di bank X gitu, ternyata bank X-nya dilikuidasi. Nah itu proses pengembalian dananya agak lama ya. Jadi tetap ada risiko sekecil apapun. Kemudian catatan penting kedua, teman-teman harus ingat, Tuhan itu maha pengampun, tetapi market sama sekali tidak kenal ampun. Teman-teman salah langkah, habis. Betul-betul habis. Miskin mendadak, betul-betul miskin. Tidak ada baperan sama sekali di market itu ya. Tidak kenal saudara, tidak kenal teman. Itu betul-betul tanpa ampun. Jadi teman-teman harus ingat betul ini ya. Kemudian yang ketiga, saran saya, teman-teman jangan fokus pada potensi pendapatannya, tapi teman-teman harus fokus pada sejauh mana resiko yang teman-teman bersedia untuk menanggungnya. Misalnya teman-teman punya dana 10 juta misalnya. Sejauh mana resiko yang teman-teman berani menanggungnya? Hilang semua 10 juta dengan potensi mendapatkan 20 juta 100%. Atau teman-teman hanya berani menanggung kehilangan 10%-nya aja. Kehilangan 1 juta nggak apa-apa deh, 9 juta masih bertahan. Nah itu
teman-teman bisa memilih investasi atau instrumen investasi yang low risk ya. Jadi banyak sekali iklan, oh lihat ini bisa menghasilkan sekian. Apakah Anda tahu? Tidak banyak orang yang tahu bahwa dengan ini bisa menghasilkan dana sekian dalam waktu sekian. Jangan lihat potensi pendapatannya, tapi lihat atau fokus sejauh mana resiko yang Anda pertaruhkan. Sejauh mana resiko yang Anda berani tanggung. Itu yang harus jadi poin penting buat teman-teman. Kemudian, ini saya sangat menyarankan selalu berikan waktu yang cukup untuk belajar dan mendapat pengalaman dengan modal yang kecil dulu sebelum terjun dengan modal yang besar. Misalnya teman-teman mau belajar saham, jangan langsung 10 juta diterjunkan semua. Pilih yang kecil-kecil dulu, cari broker yang bisa buka akun misalnya cuman 5 juta. Atau mungkin teman-teman terpaksa buka akun 10 juta, nggak apa-apa. Jangan ditradingkan semua dulu. Trading satu lot dulu. Yang harganya misalnya 200 rupiah, 300 rupiah. Satu lot dulu. Jangan semua 10 juta ditradingkan semua. Ya, beri waktu yang cukup. Jangan merasa, aku sudah pengalaman. Pasti begini, pasti begitu. Teman-teman ingat, market itu tidak pernah ada yang tahu. Sekalipun ada kebiasaan market, tapi tidak 100% menjamin. Jadi teman-teman harus ingat, market itu tidak pernah ada yang tahu. Analisis sejago apapun, robot sejago apapun, tidak pernah ada yang tahu. Itu teman-teman harus ingat. Jadi, berikan waktu yang cukup untuk belajar. Kalau teman-teman memang serius mau trading saham, trading forex, trading future exchange atau trading binary option, teman-teman harus belajar sendiri. Kalau nggak belajar sendiri, teman-teman akan mengandalkan broker. Kalau broker itu kan nggak punya hati terhadap dana kita ya teman-teman ya. Yang punya hati terhadap dana kita itu adalah kita sendiri. Kalau kita pasrahkan dana kita ke broker karena kita nggak bisa main sendiri, kita nggak punya pengalaman trading sendiri, kalau brokernya salah langkah, ya nangis kita. Tapi nggak ada gunanya nangis. Itu kesalahan kita sendiri mempercayakan dana kita atau ke orang lain. Karena itu, saya sangat menyarankan kalau memang serius mau trading, jadi trader, harus belajar. Sediakan waktu yang cukup untuk belajar. Saya belajar forex itu, saya sediakan waktu 2 tahun. Hanya untuk kalah, tapi harus dapat pengalaman. Loss boleh, tapi harus dapat ilmu gitu. Prinsip saya begitu ya teman-teman. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau teman-teman suka silahkan di like dan dibagikan ke teman-teman atau kerabat teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Happy trading.